Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku kelas 11. Mari kita lanjutkan materi kita. Kita akan membahas tentang penjajahan Barat atas dunia Islam. Sedikit kita flashback di sebelumnya, bahwasanya ketika jatuhnya beberapa kekuatan Islam, dinasti Islam, itu juga berpengaruh dalam bagaimanakah kelanjutan perkembangan Islam di sana. Kita mulai dari peradaban di Spanyol. Jadi setelah berakhirnya Islam di Andalusia, kerajaan Granada di tahun 1492 ketika itu, atau Umayyah kedua, takluk di tangan kerajaan Katolik Ferdinand dan Isabella, maka ketika itu orang-orang Katolik ini mengemban misi yang 3G itu, Gold Glory Gospel, ke wilayah Barat dan Timur. Portugis yang ke wilayah Timur dan Barat dilakukan oleh orang-orang Spanyol. Nah, ini juga berpengaruh bagaimana masuknya orang-orang Barat ke wilayah Asia Tenggara, khususnya Nusantara, yang sebelumnya Islam sudah ada di sana. Jadi itulah yang pertama kali membuka jalur ekspansi atau jalur penjajahan Barat atas dunia Islam di abad ke-15-an dan abad ke-16-an. Selanjutnya, di fase kemunduran Utsmani di abad ke-19, wilayah Utsmani yang membentang luas sampai wilayah Afrika Utara yang hampir menguasai sepertiga lebih dunia ketika itu, di wilayah Afrika Utara, Asia Tengah, bahkan juga wilayah Eropa, itu sudah mulai terpecah belah dan wilayahnya banyak dijajah oleh negara-negara Eropa seperti Inggris, Perancis, Italia, dan lain sebagainya. Kemudian, selain itu, di wilayah Asia Tengah, dinasti Mughal ini juga berakhir di tangan kerajaan Inggris yang sudah kita bahas di semester pertama kemarin, di semester ganjil kemarin, bahwasanya mereka berakhir, orang-orang Mughal berakhir di tangan Inggris di tahun 1557. Kemudian yang paling penting lagi, bagaimana terjadi penjajahan Barat dunia Islam. Ketika sudah mulai terpecah, sudah mulai jatuh di tangan Eropa, Turki Utsmani yang sebagai kesultanan terakhir di dunia Islam yang ikut dalam Perang Dunia Pertama, kemudian kalah. Di lain sisi, wilayah Arab, di Jazirah Arab, orang-orang negara-negara Arab ini bersekutu dengan Inggris dan memberontak dan memisahkan diri dari Kesultanan Utsmani setelah Perang Dunia Pertama. Inilah yang perlu kita bahas, bagaimanakah negara-negara itu. Mungkin di buku sudah ada. Pertama, negara-negara seperti negara Syria dan Lebanon yang dulu dari pertama kali sudah merupakan wilayah Muslim atau wilayah Islam semenjak dinasti Umayyah, bahkan sebelumnya semenjak Khulafaur Rasyidin, ini akhirnya jatuh di Perancis di tahun 1918. Selanjutnya wilayah Yordania dan Palestina yang juga dekat dengan Suriah yang kita ketahui, seperti Palestina ini juga sudah mulai berganti dengan berdirinya negara Zionis Israel. Ini tak lepas oleh penjajahan Inggris yang sempat menjajah sekitaran abad 19 dan sekitaran kurun waktu ketika Perang Dunia Pertama. Kemudian nanti di wilayah Mesir dan Sudan, yang di wilayah Afrika Utara ini juga dijajah oleh Inggris di tahun 1882 dan 1889. Kemudian wilayah Libya ini ditaklukkan oleh Italia di 1911. Kemudian wilayah yang berada di Afrika Utara yang lebih ke barat, ini Aljazair, Tunisia, Maroko, dan wilayah ditaklukkan oleh Prancis juga. Kemudian di wilayah Asia Tengah, Kaukasia, Bukhara, Samarkand, Uzbekistan yang dulu sempat eksis di sana kerajaan-kerajaan Islam, Kesultanan Islam yang bergantian, dan juga sampai berakhirnya dinasti Safawiyah, ini ditaklukkan oleh kerajaan Rusia. Kemudian India juga dinasti Mughal di 1857, ini juga takluk oleh negara Inggris. Kemudian satu lagi wilayah Nusantara dan sekitarnya, Indonesia, kemudian Filipina, kemudian Malaysia, Brunei, Thailand, dan lain sebagainya di wilayah sana. Ini juga pernah dijajah oleh negara-negara Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Mungkin kita tidak terlalu membahas tentang Nusantara, tapi kita lebih membahas tentang wilayah-wilayah yang ada di sini. Kalau kita perhatikan negara Perancis, Inggris, Italia, Rusia ini memiliki kesamaan. Itu adalah negara-negara yang mana dalam Perang Dunia Pertama ini masuk dalam blok sekutu. Jadi tidak heran bahwasanya ini berpengaruh juga ataupun terpengaruh oleh jalannya Perang Dunia Pertama antara blok sentral dan blok sekutu. Di samping itu juga bahwasanya negara atau Kesultanan Turki Utsmani itu pun juga masuk dalam blok sentral ketika itu bersamaan dengan Jerman, Austria-Hungaria, dan juga Bulgaria. Lanjut. Inilah kira-kira peta bagaimana kita ambil. Ini adalah peta Kesultanan Turki Utsmani yang sebelum terpecah di tahun 1683, Kesultanan Utsmani yang sangat luas wilayahnya sampai ke wilayah Asia
wilayah Afrika di sini, kemudian wilayah Asia Tengah, bahkan juga wilayah ke Eropa sini, sampai Yunani, Hungaria sini. Perlu ketahui ketika Utsmani sudah mulai berkuasa, tetapi hingga perang Balkan 1912 ini, negara-negara di fase kemunduran Utsmani ini sudah mulai mengalami pengurangan wilayah akibat penjajahan. Kita ambil dari barat dulu, dari wilayah barat sini, ketika Spanyol sudah takluk. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya Spanyol takluk oleh kerajaan Katolik itu kira-kira nggak sampai setengah abad dari keberhasilan Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel ketika itu. Itu di tahun 1453 dan Muslim Granada takluk 1492. Jadi nggak sampai 50 tahun, sehingga nanti orang-orang Islam ini taklukkan diusir dari Spanyol. Nah, selain itu, maka wilayah Maroko yang dulunya Spanyol ini juga takluk ke wilayah Spanyol. Kemudian wilayah Aljazair, kemudian wilayah Tunisia dan sebagian Maroko ini berseberangan dengan Prancis. Ini takluk di wilayah Prancis di sekitaran abad 19. Italia juga demikian, di tahun 1911 menaklukkan wilayah sini, wilayah Libya yang warnanya kuning ini. Kemudian Inggris ini menaklukkan wilayah Mesir dan Sudan. Ini Sudan, Mesir, Inggris ini. Dan juga wilayah Yaman. Nah, itulah kira-kira wilayah yang berada di Afrika Utara. Kemudian di Asia Tengah, yang di sini Pegunungan Kaukasus, kemudian daerah Samarkand, daerah Bukhara, dan lain sebagainya, ini takluk di kerajaan Rusia. Kemudian Prancis juga pernah menaklukkan wilayah Suriah dan juga Lebanon di sini. Kemudian selain itu, di sini, di Palestina dan Yordania yang di sini itu juga takluk di tangan Inggris, sempat takluk di tangan Inggris. Dan ketika itu di Perang Dunia, Turki pun akhirnya terlibat dalam Perang Dunia Pertama bersamaan dengan koalisi blok sentral antara Turki, kemudian Bulgaria, Asia Hungaria, dan Jerman, kalah dengan blok sekutu Inggris, Prancis, Italia, dan Rusia. Sehingga juga mengakibatkan bagaimana hampir jatuhnya negara Turki, tetapi berhasil diselamatkan ketika itu, tetapi banyak wilayah yang mulai terpecah belah menjadi negara-negara yang baru. Bahkan puncaknya lagi nanti Israel berdiri di tahun 1917 itu karena adanya perjanjian Balfour, deklarasi Balfour oleh Inggris, kemudian juga wilayah di negara Arab ini juga mereka bersekutu dengan Inggris, membentuk kerajaan dan negara-negara baru yang memisahkan diri dari Utsmani, dan berdirilah negara-negara kerajaan seperti Saudi Arabia, kemudian Abu Dhabi dan sebagainya itu. Kemudian respon dari situ, maka nanti muncullah gerakan pembaharuan di dunia Islam. Karena mereka terpecah belah, kemudian mereka terjajah oleh orang-orang Barat, merasa bahwasanya ada yang salah di mereka. Maka muncul banyak gerakan. Asal gerakan yang paling banyak itu berasal dari Mesir. Maka muncul beberapa tokoh seperti Muhammad Ali Pasha, Muhammad Abduh, Rifat Badawi Al-Tahtawi, kemudian Jabalin Al-Afghani, kemudian Rashid Ridha. Kalau kita perhatikan, ini hampir kebanyakan gerakan ini bukan gerakan militer. Hanya Ali Pasha saja yang memang tokoh militer. Dan kebanyakan ini adalah tokoh-tokoh gerakan yang bertokoh ideologi atau pendidikan yang muncul di dunia Islam. Kemudian Turki itu muncul Sultan Mahmud II yang hampir menyelamatkan Turki dari jatuhnya Turki ketika itu. Kemudian di India atau di wilayah Pakistan yang sebelum terpisah ketika itu muncul seperti tokoh Sayyid Ahmad Khan, Sayyid Ahmad Syahid, Sir Muhammad Iqbal, Muhammad Ali Jinnah, kemudian lain-lain sebagainya seperti Muhammad bin Abdul Wahab yang kita kenal dengan mungkin pelopor gerakan Wahabi. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya gerakan-gerakan ini adalah murni gerakan ideologi, bagaimana mereka memisahkan diri dari penjajahan dunia barat. Kebanyakan demikian. Dan ideologi yang mereka usung ini kebanyakan adalah ideologi nasionalisme, kesadaran penuh terhadap kebangsaan, sehingga mereka berupaya bagaimana memerdekakan diri dari penjajahan barat. Mungkin ada beberapa hal yang berbeda, seperti misalnya Muhammad bin Abdul Wahab. Ini yang nggak terlalu kita bahas, dan mungkin hanya sekedar pengetahuan saja, bisa kalian tahu bahwa ini memunculkan gerakan kemurnian tauhid, ya, bahwasanya beranggap bahwasanya harus kembali dalam Quran dan Sunnah yang terdahulu, seperti itu.
Akan tetapi yang perlu kita ketahui bahwasanya inilah tokoh-tokoh dan masih banyak lagi tokoh-tokoh lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dan gerakan inilah yang berhasil memerdekakan negara-negara yang dijajah oleh Barat sehingga mereka merdeka, seperti Mesir yang merdeka, Turki pun sudah mulai merdeka, ini nanti dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk, kemudian India Pakistan juga merdeka dari Inggris, dan negara-negara lainnya yang merdeka melalui gerakan pembaharuan dalam dunia Islam. Untuk selebihnya lebih detail lagi kita bahas dalam bab selanjutnya, tapi tidak semua tokoh, hanya beberapa tokoh seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, kemudian Muhammad Iqbal. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya nanti kita diskusikan di lain waktu ataupun melalui grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.